Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdani Fadli, SHMH. Saya adalah dosen Fakultas Syariah di UIN Sultan Taha Said Binjai. Semester ini saya mengampu mata kuliah Hukum Tata Negara. Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baiklah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, ada baiknya kita memulai dengan doa, dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya absen dulu. Siapa yang nggak hadir? Ada yang nggak hadir? Hadir semua ya. Baik, saya panggil satu-satu, nanti jawab hadir ya. Adrian Mahaputra Rahman, Ahmad Kosim. Baiklah, sebelum kita memasuki materi pertemuan ketiga, sebelumnya kita membahas tentang pengertian hukum tata negara. Siapa yang tahu, masih ingat pengertian hukum tata negara? Silakan, Olivia. Tata negara ialah hukum yang mengatur tentang tata cara pengelolaan pimpinan organisasi. Nah, baik, beri aplaus untuk Olivia. Ada lagi? Yang lain? Pengertian hukum tata negara? Baiklah, kita lanjut. Sebelum memulai perkuliahan, ini ada capaian pembelajaran untuk materi sumber-sumber hukum tata negara. Di antaranya capaian pembelajaran itu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah yang harus dicapai yaitu mengetahui dan memahami konsep dasar dan prinsip-prinsip pelaksanaan hukum tata negara. Nah, kita masuk materi sumber-sumber hukum tata negara. Jadi, sumber-sumber hukum tata negara ini memiliki dua sumber, yaitu sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Apa aja? Ada yang tahu nggak sumber hukum tertulis? Yang tertulis itu? Ada yang tahu sumber hukum tertulis? Siapa? Undang-Undang Dasar. Nah, beri aplaus untuk siapa nanya? Pirsa. Undang-Undang Dasar. Selanjutnya apa lagi? Apa? Peraturan pemerintah. Ayo, ada lagi? Peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan menteri, sama itu. Nah, peraturan apa lagi? Peraturan pemerintah daerah. Ini sumber hukum tertulis. Sumber hukum tertulis itu ada Undang-Undang Dasar 1945, ada undang-undang atau perpu, peraturan perundang-undangan pengganti. Selanjutnya ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah. Satu lagi ada peraturan apa? Sudah peraturan daerah. Peraturan kabupaten kota. Peraturan pemerintah kabupaten kok. Nah, jadi urutannya ini jangan dibolak-balik. Jadi yang paling tinggi itu Undang-Undang Dasar 1945, itu paling tinggi. Jadi sumbernya kalau membuat aturan itu di Indonesia ini yang menjadi pedoman Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang menjadi dasarnya, patokannya. Semua peraturan, jenis peraturan. Ari, peraturan apa aja yang kamu tahu? Nah,
Banyak peraturan kan? Banyak Pak. Nah, apa aja peraturan apa aja? Bebas yang kamu ketahui. Undang-undang tentang apa gini? Apa? Hari Olivia tahu? Peraturan lalu lintas. Oke. Ada lagi? Banyak Pak. Apa? Lalu lintas, terus kemudian peraturan Tentang apa? Tentang narkotika. Kan ada kan? Itu produknya dari sini. Dari atas ini Undang-Undang Dasar 1945. Itu dalam sumber hukum tertulis secara umum yang ada saat ini. Bagaimana di zaman Khalifah Rasyidin, zaman keislaman, apa yang menjadi sumber tertulisnya? Dalam Islam itu apa yang menjadi sumber hukum tertulisnya? Al-Quran dan hadis. Siapa yang memimpin di zaman Khalifah Rasyidin dulu? Namanya apa? Kalau sekarang presiden. Kalau dulu zaman Khalifah Rasyidin apa namanya? Khalifah kan? Khalifah sama sekarang dengan presiden kan? Nah, presiden itu sama dengan khalifah. Kalau sekarang namanya presiden. Baik, sampai sini paham hukum tertulis? Paham ya? Jangan dibalik-balik ya ini. Undang-undang dasar, undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, peraturan kabupaten dan kota. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup paham? Selanjutnya ini tentang undang-undang dasar. Tadi undang-undang dasar sudah saya jelaskan apa aja itu poin-poinnya. Peraturan pemerintah, sumber hukum tidak tertulis. Jadi ada dua macam sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Kalau sumber hukum tidak tertulis ini apa aja itu? Hukum adat ya, hukum adat itu tidak tertulis. Kalau di sini namanya dalam hukum tata negara kebiasaan ketatanegaraan. Iya, apa aja tuh kebiasaan ketatanegaraan? Ada yang tahu? Kebiasaan dilakukan terus menerus, seperti upacara 17 Agustus itu kan jadi kebiasaan kan? Kebiasaan kan melakukan upacara bendera gitu kan? Nah, itu menjadi kebiasaan. Kalau konvensi ketatanegaraan apa? Konvensi kenegaraan. Betul Olivia, pidato presiden. Siapa? Najwa. Betul itu. Pidato presiden. Kapan pidato presiden setiap tahun itu? 17 tanggal 16 biasanya ya. Di gedung DPR, MPR itu ya. Itu pidato presiden, itu kebiasaan itu konvensi. Selanjutnya jurisprudensi. Ada yang tahu jurisprudensi? Pernah dengar? Ya? Gimana? Apa tadi? Ada lagi? Baik, putusan hakim terdahulu. Terus, tepuk tangan. Itu siapa namanya? Nur. Jadi putusan hakim terdahulu yang menjadi kebiasaan dan dipakai sampai sekarang itu namanya jurisprudensi. Sampai sini ada pertanyaan? Sumber hukum tidak tertulis. Jadi hukum tidak tertulis tadi ada pemerintah yang buat undang-undang itu siapa? Iya.
Yang buat undang-undang? DPR. DPR itu siapa? Dewan Perwakilan. Lembaga apa namanya? Legislatif. Nama teorinya teori trias politika. Trias politika itu ada 3. Apa aja lembaganya? Jangan terbalik-balik. Ada yang bisa jawab? Yang benar dari eksekutif, legislatif, yudikatif. Ada 3 itu. Kalau eksekutif apa? Presiden dan wakil presiden. Kalau legislatif, DPR, MPR, DPRD ya. Kalau yudikatif, Komisi Yudisial, MA, Mahkamah Agung. Sudah itu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Jadi yang mengesahkan undang-undang itu siapa? Tadi yang buatnya presiden, DPR. Yang buatnya DPR. Yang ngesahinnya siapa? Presiden. Pengesahan bawah itu. Pernah baca peraturan perundang-undangan? Peraturan tentang apa? Undang-undang narkoba, undang-undang tentang lalu lintas. Perlu itu. Apalagi kamu kan pengguna jalan, pengguna lalu lintas. Jangan mau kejadian itu kita ditilang seolah-olah kita nggak memahami karena kita bukan orang hukum kan. Nah, jadi harus paham itu. Kalau bisa adalah kita baca peraturan undang-undang itu sekilas atau sampai habisnya. Jadi tahu, oh ini tentang undang-undang itu. Jadi yang pengesahannya pemerintah, pembuatnya DPR, yang mengesahkannya pemerintah. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Jangan dibalik-balik ini ya, undang-undang ya. Undang-undang dasar, undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, peraturan kabupaten kota. Ayo, ada pertanyaan Ari? Gak ada pertanyaan? Apa mau tanya? Cukup? Farhan? Cukup? Siapa? Ini? Olip? Gak ada pertanyaan? Oke. Kita lanjut. Tugas. Tugasnya bentuk kelompok. Kita buat 2 kelompok aja ya. Kita bagi 2 kelompok. Ini kelasnya ada berapa itu? Peserta? 27 dibagi 2 kelompok ya. Jadi tugasnya membuat peraturan perundang-undangan. Nah, tadi sumbernya ada kan? Sumbernya undang-undang dasar, jadi itu menjadi patokannya. Dasarnya itu undang-undang dasar kan. Nah, sumber hukum tertulisnya itu. Yang pertama tadi undang-undang dasar ya, yang pertama ya. Nah, jadi buat kelompok nanti minggu depan kita presentasikan. Kita lihat kalau memang sudah benar, mudah-mudahan benar ya. Mudah-mudahan benar ya. Itu nanti diketik boleh, ditulis tangan juga boleh tugasnya itu. Jadi kelompok ya, harus diskusi. Nanti kita bahas, boleh peraturan perundang-undangan ini bebas. Mau peraturan tentang apa? Seolah-olah kamu yang membuat peraturan itu. Mau tentang apa bebas kamu buat. Oke, paham? Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Boleh bebas nanya aja, Olivia. Pak, kalau misalnya peraturan perundang-undangan tempat apa?
urutannya dirubah, presiden yang naik gimana tuh Pak? Di dalam Undang-undang dasar di Ya. bawah gitu. Iya Pak. Peraturan daerah di atas. Ya. Nah, baik. Ada yang bisa menjawab? Tidak bisa. Jadi ini sumber hukum tertulis ini harus berurutan. Urutannya nggak boleh berubah. Jadi undang-undang dasar itu harus paling atas karena undang-undang dasar itu merupakan sumber dari segala hukum. Undang-undang dasar itu. Jadi semuanya bersumber dari undang-undang dasar, menjadi dasarnya. Setiap membuat undang-undang harus ada dasarnya, undang-undang dasar ini berpatokan pada sini, undang-undang dasar. Jadi undang-undang dasar lebih tinggi dari undang-undang atau perpu. Nggak bisa undang-undang atau perpu mengalahkan undang-undang dasar. Nggak bisa. Begitu juga peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah itu tidak bisa aja mengalahkan peraturan perundang-undangan. Nggak bisa. Begitu juga peraturan presiden. Jadi yang paling tinggi itu undang-undang dasar. Peraturan daerah nggak bisa mengalahkan undang-undang dasar. Nggak bisa mengalahkan peraturan presiden. Nah, begitu juga peraturan kabupaten kota, peraturan bupati, ya kan? Ya Pak. Sekarang ada lagi namanya peraturan perdes kan, peraturan desa kan, kepala desa ya. Nah, peraturan kepala desa nggak bisa aja mengalahkan peraturan bupati. Jadi tata urutannya nggak boleh dibalik-balik, harus berurutan. Begitu juga dalam Islam. Menjadi sumber hukum tertulis itu dalam Islam kan Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Quran itu lengkap. Tidak ada yang lebih lengkap dari Al-Quran itu isinya. Ya enggak? Betul kan? Betul. Makanya penemu-penemu Eropa itu, luar negeri itu, dia lebih suka menemukan sesuatu di dalam Al-Quran itu, banyak temuannya. Jadi Allah itu menciptakan bumi ini gak sembarangan. Sudah ditulisnya di dalam wahyunya itu ya Al-Quran itu. Jadi sumber hukum, sumber pengetahuan, ya enggak? Kadang ada juga kayak di lagu Dewa itu, Ahmad Dhani itu, syair-syair artinya Al-Quran itu menjadikan syair baik-baik lagu dia kan? Ya enggak? Betul enggak? Nah, hits pula. Iya enggak? Dewa 19 itu kan? Banyak itu yang ambil baiknya dari Al-Quran itu, kata-katanya. Jadi manfaat Al-Quran itu luar biasa. Oke? Ya paham? Terus ini ada pertanyaan lagi? Nah, silakan Olive. Tadi di hukum tidak tulis kan ada jurisprudensi. Iya. Jadi bagaimana peran jurisprudensi sebagai sumber hukum dalam hukum tata negara? Jurisprudensi ya. Nah, ini jurisprudensi. Nah, ini. Bagaimana Peran jurisprudensi itu dalam sumber hukum. sumber hukum? Bagaimana? Ada yang tahu? Nah, bagaimana peran jurisprudensi dalam hukum? Sebagai sumber hukum. Sebagai sumber hukum. Nah, bagaimana peran jurisprudensi? Jurisprudensi itu putusan hakim terdahulu. Bagaimana dia bisa menjadi sumber hukum? Nah, ada yang bisa jawab? Bagaimana? Karena kebiasaan, bagus. Plus, itu siapa namanya? Fadlan. Nah, karena kebiasaan tadi. Ada lagi? Nah, Sebagai dasar atau sebagai panutan gitu Pak. panutan, ya betul juga. Jadi jurisprudensi itu bisa menjadi
sumber hukum tidak tertulis itu apabila putusan kasus yang dihadapi hakim sekarang, misalnya hakim ada kasus nih, nah, jadi nggak menemukan apa yang menjadi dasar landasan dia menjatuhkan hukuman. Nah, di aturan itu nggak ada. Jadi dia lihat putusan hakim-hakim terdahulu yang pernah menangani kasus seperti itu. Diambillah putusan hakim terdahulu itu dan dijadikan putusan hakim itu sekarang. Itu makanya putusan hakim terdahulu itu bisa dipakai untuk sekarang saat ini. Itu jawabannya. Oke? Oke, Pak. Nah, ada lagi? Jurisprudensi. Bagus sekali tadi pertanyaan Olivia. Oke, kalau nggak ada, minggu depan kita akan masuk pertemuan keempat, yaitu konstitusi. Ada yang tahu konstitusi? Pernah dengar konstitusi? Pernah? Pernah dengar konstitusi? Apa konstitusi itu? Sekilas saja yang kamu tahu. Tempat apa? Kamu pernah dengar mungkin Mahkamah Konstitusi, ya dah? Mahkamah Konstitusi kan? Konstitusi itu apa? Cuma sekilas-sekilas ya? Apa? Peraturan? Paham? Bagus. Peraturan. Ya, konstitusi itu peraturan. Baiklah, nanti minggu depan kita bahas tentang konstitusi. Konstitusi. Saya harapkan kepada mahasiswa untuk menambah referensi bacaannya, boleh jurnal, boleh buku. Sebelum kita memasuki materi keempat nanti minggu depan tentang konstitusi. Boleh jurnal bebas tentang konstitusi. Setidaknya kita minggu depan nggak bengong amat gitu. Enggak, gitu. Tidak ada bahan bacaan referensi kamu. Ya, Pak. Jadi apa yang kamu tidak ketahui nanti boleh tanya. Oke? Oke, Pak. Nah, baiklah, kita akhiri kuliah hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.